Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Podcast Esamo. Kali ini kita memasuki sesi acara podcast kewirausahaan dengan saya Latifah Khairunisa dari kelas 1251. Hari ini kita akan berbincang dengan wirausaha yang merupakan narasumber kita kali ini yang telah sukses dalam berbisnis rumah makan. Dari kisah inspiratif hingga tips praktis, mari kita simak perjalanan beliau. Sebelumnya, mari kita sambut dengan hangat Bapak Rudi, pemilik dari warung makan Pak Rudi 21. Selamat datang Bapak. Selamat datang Mbak Latifah. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat, walafiat, dan tadi ramai banget pas perjalanan mau ke sini. Alhamdulillah ya Pak. Yeah. Terima kasih sebelumnya telah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir dalam podcast kita kali ini ya Bapak. Iya, sama-sama. Langsung saja teman-teman kita berbincang mengenai kewirausahaan. Kalau boleh tahu nih Pak, mengapa sih Bapak memilih untuk menjadi seorang wirausaha? Ataukah itu sebuah cita-cita atau ada sejarah tersendirinya? Ya sebenarnya dulu itu saya itu cita-citanya pengen jadi dosen, Mbak. Tapi karena perjalanan akhirnya cita-cita saya nggak kesampaian. Akhirnya malah saya digiring sama Allah untuk menjadi wirausaha ini. Jadi itu ya secara kebetulan gitu. Sangat menarik ya Pak, itu sebuah kebetulan tapi akhirnya bisa menjadi sebuah kesuksesan. Iya betul ya, alhamdulillah. Tapi ngomong-ngomong, kenapa nih Bapak memilih untuk berbisnis di bidang kuliner daripada di bidang lainnya? Oh iya, ya saya usaha di bidang kuliner ini karena kita itu setiap hari itu kan membutuhkan makan. Nah, makan, apalagi sekarang zaman milenial ini kan semua orang itu butuh makan dan yang praktis gitu loh, yang praktis sehingga nggak mau ribet gitu loh. Nah maka kebanyakan orang-orang sekarang itu kalau pengen makan itu pilihnya itu beli saja gitu loh. Nah beli, sehingga itu menjadikan kesempatan bagi kita yang suka di usaha di bidang kuliner itu membuka lapangan kerja bagi kita, sehingga kalau kita buka kuliner maka itu kesempatan karena kebanyakan anak-anak muda, orang-orang milenial sekarang itu nggak bisa masak gitu loh, sehingga pengen itu praktis aja, beli aja cepet, nah gitu. Nah itu kesempatan bagi kita semua untuk membuka usaha di bidang kuliner. Bapak ini membangun bisnis rumah makan ini dari tahun berapa dan di mana letaknya Pak? Oh ya, saya membangun bisnis kuliner ini sudah lama Mbak. Saya itu sejak saya merintis itu sejak tahun 2002 ya alamatnya ya di situ, di rumah tempat saya lahir, yaitu di Godekan di Wirun Mojolaban Sukoharjo, Jawa Tengah. Nah itu. Boleh kita tahu Pak, persiapan apa saja sih yang Bapak lakukan dan modal awal untuk membangun bisnis ini kisaran berapa? Ya persiapan awal dulu itu saya juga nggak nyangka Mbak, kalau saya itu mau terjadi seperti ini, nggak nyangka. Dulu saya cuma apa ya, modal saya itu dulu sebelum saya kuliner itu saya itu usaha saya itu pletesan. Nah pletesan saya dimodali oleh kakak saya, dimodali pletesan 1, kemudian saya kembangkan menjadi 4 unit pletesannya itu. Tahun 2002 itu pletesan itu pertama baru usum-usumnya gitu Mbak. Baru menjamur sehingga anak-anak yang main di pletesan tempat saya itu sampai banyak banget gitu Mbak, banyak banget. Bahkan satpam yang di sini, Mas Lukman itu kecilnya tuh di main pelatihan di tempat saya, pakai kas gondel gitu di tempat saya. Masih kecil itu. Nah, ini saya cerita perjalanan saya ya. Nah, jadi 2002 saya itu usaha pelatihan, kemudian sampai ramai banget. Kan pelatihan saya saja cuma 2000 Mbak. 2000, kadang-kadang anak-anak itu aku diakali Mbak, anak-anak pada urunan. Oh urunan tuh sewu. Sehingga sewu itu bisa main 1 jam. Kadang-kadang ada juga tak papat urunan 500 gitu. Bermangat sih bisa main 1 jam gitu loh.
Nah akhirnya sampai rame banget, sampai antri, sampai tak bikin jadwal Mbak. Jam 1 ini, jam 1 ini. Akhirnya yang antri itu terus kelaparan Mbak. Lapor pulang dari sekolah langsung main PS. Enggak pulang ke rumah dulu, langsung main PS. Sangkun iji gitu loh. Main PS. Wah, menteri kelaparan pada kelaparan. Akhirnya terus nanya sama saya, "Pak, apa enggak jualan makanan toh Pak?" Es nggak ada Pak, gitu. Nah dari situlah ada ide, wah harus dijuali makanan ini dan es gitu. Sehingga saya jualan, saja cuma jualan ciki-ciki, ya permen, gitu. Terus apa, kemudian gorengan, gitu. Nah, akhirnya merambah ke sego kucing. Kemudian akhirnya berjalannya waktu, terus sampai akhirnya saya membuka nasi dan sayur gitu loh. Nah ternyata saya bukan nasi dan sayur itu yang beli itu tidak hanya yang main PlayStation saja. Banyak orang. Ternyata tangga-tangga saya itu juga pengen beli gitu loh. Karena di daerah saya itu dulunya itu adalah pengrajin gendeng. Nah, gendeng kan banyak punya karya banyak. Nah, sehingga beli sayur di tempat saya nggak usah masak gitu. Lama-kelamaan tetangga-tetangga pada beli, kemudian tambah banyak gitu Mbak. Wah, saking banyak sehingga saya keter. Wah, ngurusi PlayStation, ngurusi kuliner, saya keter. Terus ngurusi dulu usaha saya banyak Mbak. Saya harus konveksi, bikin gendeng, kemudian ke sawah, kemudian servis elektronika, gitu. Usaha saya dulu 5 macam Mbak. Akhirnya 2008 itu saya fokus. Jadi saya fokus ke kuliner. Karena ya itu tadi akan menjanjikan gitu kuliner itu. Nah, karena selamanya itu sebelum kiamat itu orang pasti butuh makan gitu. Nah, ya akhirnya 2008 saya fokus di dunia kuliner. 2000-an kuliner sampai terus berkembang gitu. Nah, kemudian tahun 2010, 2 tahun kemudian itu saya mendapatkan doa. Ketika itu kedua orang tua saya itu baru naik haji, ya. Saya didoakan sama kedua orang tua saya, yang intinya supaya usaha saya itu bisa laris, maju, lancar gitu. Nah, yaitu 2010 akhir pulang saya itu langsung ada perubahan yang luar biasa gitu. Nah, 6 bulan 2011 bulan Juli saya kemudian mendapat momongan anak gitu Pak. Ya, karena saya itu dulu sudah nikah 11 tahun itu belum punya anak, sehingga kemudian saya pulang, orang tua saya itu pulang dari haji, kemudian saya dapat momongan, saya merawat anak yatim piatu. Nah, berarti 2011 saya ngomong anak yatim piatu. Kemudian setelah itu habis merawat anak yatim piatu itu, terjadi keajaiban itu Mbak, keajaiban. Sehingga kayak semua itu kayaknya Allah itu memberikan rezeki yang luar biasa gitu loh. Pembeli saya tambah berudak Mbak, tambah ramai banget gitu, tambah ramai banget sampai beli itu pakai nomor antrian. Nomor antrian gitu. Nah, pakai sampai nomor antrian. Nah, waktu itu pembeli sudah banyak banget. Itu sampai 2011, 2012, 2013 itu ramai banget. Berkembang sampai akhirnya pada tahun 2017. Nah, 2017 apanya itu saya usaha itu dengan modal sendiri, nggak pakai modal bahan itu enggak. Nah, kemudian 2017 saya karena usaha saya itu berkembang, kayak saya didatangi sama orang yang takut membeli gitu Mbak. Orang yang necis, pakai jesi, pakai sepatu, wah gitu. Wah, saya heran gitu. Kemudian dia nyari, Pak Rudi yang mana ya, gitu. Biasa Mbak, dulu saya itu kalau ada orang beli baru itu mesti tak datangi, tak ngobrol. Saya sebagai amang tamu gitu Mbak. Nah, biar pembeli itu senang gitu loh kalau
apa? Merangkul. Iya, saya rangkul, apalagi dikenang gitu kan. Kalau pembeli itu kalau apa dikenal sama pemiliknya itu seneng Mbak, rasanya beda. Misalnya gini, Mbak Latifah, mari Mbak Latifah. Oh, aku kenal harus sendiri gitu kan. Rasanya beda gitu loh Mbak. Nah, akhirnya setelah itu aku didatangi itu, ternyata dia siapa? Ternyata dia itu adalah mantri bank Mbak. Mantri bank datang ke rumah saya, nawari, Pak Rudi, Anda ini sudah luar biasa loh Pak, usahanya sudah banyak segini banyaknya pengunjungnya. Wah ini Pak harus dikembangkan lagi Pak. Gimana kalau tak kasih modal gitu. Wah, tadinya saya nggak mau Mbak, nggak mau udah gini saja sudah terima lah gitu. Akhirnya mantri bank ini dengan penuh gigih merayu saya Mbak. Pak, besoknya lagi datang lagi, nih mau merayu saya. Pak, ya Bapak kan belum punya mobil. Silakan Bapak pilih mobil yang ada di dealer, nanti saya bayar Pak. Gitu, dibayar gitu. Coba lagi pangutang gitu. Wah, yaudah. Akhirnya saya ditembak sama mantri bank itu, saya kena. Akhirnya saya punya hutang 165 Mbak, 165. Nah, itu dengan bunga 70 juta. Oh, jadi pinjaman saya itu 165, bunganya 70 juta Mbak. Jadi akhirnya saya harus mengembalikan berapa? 235 juta Mbak. Oh, padahal itu cuma untuk beli mobil. Wah, akhirnya karena saya sudah mulai kemaki ya, jan iki dhewe dodol ngono wis trimo wis apik, akhir wis lanjutan malah aku kena bujuk rayune mantri bank tadi itu, aku jadi tergiur untuk membeli mobil. Dan belum saatnya saya beli mobil. Akhirnya saya beli mobil, tapi saya punya hutang 235 juta. Lah, padahal sebelum beli mobil itu saya harus DP dulu dengan dealernya itu 30 juta gitu loh. Nah, sehingga utang saya itu 235 juta ditambah DBMT itu 30 juta ditambah bunganya itu 2%. Jadi 2% jadi 6 juta gitu. Wah, jadi saya punya utang 36 juta. Nah, akhirnya dalam perjalanan 2017 saya bisa ngangsur. Akhirnya di tahun 2018 datang lagi Mbak. Semakin usaha saya belum terpengaruh oleh hutang saya tadi, masih bisa bayar, terus masih bisa ngangsur. Namun di tahun 2018 saya rodok oleh Mbak, karena angsuran yang sebegitu besarnya gitu. Akhirnya datang lagi mantri dari bank lain, dari bank konvensional. Nah, tadi kan bank dari Solo, sekarang dari Bukonan. Wah, datang lagi ngerayu saya lagi, Pak, jenengan ini pripun? Dulu jenengan tak percaya, dulu jenengan kerjasama dengan bank Bukonan, kok sekarang malah pindah di Solo. Bu ya, kembali ke bank Bukonan lagi toh Pak, gitu. Kan kita sudah kerja lama loh Pak. Dan di tempat saya itu bunganya kecil Pak, gitu. Di sana berapa Pak? Di Solo itu 1,1 Mas. Lah, mahal itu Pak. Di tempat saya cuma 0,5 Pak. Wah, setelah saya berpikir, wah, di sana 1,1, di sini 0,5. Wah, selisih gede banget gitu loh. Jadi umpama riba, kan saya sudah paham Pak. Kalau hutang di bank itu ternyata itu riba gitu Pak. Riba. Saya sudah ingat waktu riba, saya tahu. Tapi ya karena bujuk rayunya tadi, saya harus mengambil uang hutang riba tadi. Nah, wah, ini kono 1,1, gede banget. Kita 0,5 bunganya. Wah, berarti kono ribanya gede, ribanya cilik. Aku tak boleh sing ribanya cilik weh. Mesti dosane sithik. Nah,
pikiran saya seperti itu, Pak Bung. Nah ternyata akhirnya saya ngambil juga Mbak, ngambil untuk di take over. Jadi saya ngambil di sini mau tak melunasi untuk bank di Solo. Ternyata jadi dari lubang tutup lubang itu Mbak. Ternyata di sana itu di Solo itu saya langsung cair Mbak. Sebelum saya cair itu di bank Bekunan itu saya sebelum pinjaman hutang pinjaman saya itu cair, itu saya sholat istiqoroh dulu. Sholat mohon petunjuk. Oh, iki Gusti Allah ridho ora? Iki dosa ora gitu. Yen kowe iki Allah ridho, iki elek kanggo usahaku, iki elek kanggo keluargaku, ya Allah, gagalkanlah usahaku ini ya Allah. Tapi kalau ini baik bagiku, baik bagi agamaku dan baik bagi keluargamu, maka lancarkanlah usahaku ini. Pulang dari masjid, pulang dari sholat duha, pulang gitu, siangnya itu mantrinya datang, Pak Rudi, pengajuan pinjaman jenang di ACC Pak Rudi. Wih, kok cepet menang begitu? Wah, berarti ki Allah ridhoi ya. Wah, berarti duduk dikabulkan, berarti ki usahanya ki berarti pinjaman baik ini. Nah, akhirnya aku pinjam 115 juta untuk berujuk untuk nutupi di bank di Solo. Ya 115 juta ditambah itu di sini bunganya itu per bulan 1 juta. Nah 1 juta bunganya. Jadi kalau 3 tahunnya 36 bulan, berarti 36 juta Pak bunganya. Nah berarti 115 ditambah 36 juta. Berapa itu enggak tahu. Terus akhirnya aku langsung godit 115 juta tak bawa ke Solo, ke Bank Solo untuk lunasi. Saya dengan PD-nya saya bawa, Pak, saya mau lunasi utang saya Pak. Ternyata Bank Mandiri itu pinter Mbak. Dia tuh nggak mau dirayu-rayu, Pak, nggak usah Pak ya. Eman-eman Pak, 115 di gonya utang, mbok meneh itu didepositoke Pak. Jeneng asal bunga lho Pak. Bunganya akeh lho Pak didepositoi, didepositke kuwi. Enggak Pak, aku pengen lunasi. Gitu. Pak, sabar dulu Pak. Tenang dulu Pak, dipikir dulu dengan keluarga Pak. Eman-eman Pak. Enggak, pokoknya saya pengen lunasi. Ya udah kalau gitu, tak hitungan dulu Pak ya. Soalnya ini sistem Pak. Jadi untuk sekarang belum bisa Pak. Nanti lain hari Pak Rudi tak kasih tahu. Ya udah Pak, terima kasih. Saya pulang. Akhirnya uang 115 tadi yang dari bank Bukun tadi tak lebokne ATM Mbak. Nah, tak semeneng ngomong dah hilang. Wah, tak lebokne ATM. Wis. Bulan berikutnya saya ke Bank Solo lagi Pak, Mbak. Nagih, Pak gimana Pak? Saya mau lunasi Pak. Ya Pak Rudi sebentar Pak. Dirayu gitu. Wah Pak, eman-eman kok dengan segala rayuannya akhirnya nggak bisa lagi Pak. Nggak bisa lagi saya untuk melunasi. Saya pulang dan mengasuh. Nah, akhirnya sampai 4 bulan kemudian saya baru dikasih tahu angsurannya Mbak, pelunasannya. Pelunasan itu masih banyak banget, masih 100 lebih gitu loh. Nah, baik Pak, segitu Pak, baik saya ambilkan uangnya Pak. Kemudian saya pergi ke ATM Bekunang, tak tilik nggon ATM itu. Tak tilik iki tiba-tiba saldo gari 80 Mbak. Aku kaget. 115 kok gari 80 gitu. Wah, yang 80 tak nggo bujuk utang saya di Bank Solo nggak nutup gitu. Wah, ternyata di ATM itu otomatis Mbak, ternyata setiap bulan itu diambil secara otomatis oleh bank sini untuk angsuran. Diangsuri diambil 4 juta gitu terus tiap bulan. Wah gitu. Akhirnya karena untuk nutup nggak bisa, ya udah aku nggak jadi nutup Pak, duitku kurang. Ya Allah, akhirnya ternyata apa? Aku terus utangku jadi Bank Solo, terus Bank Bekunang sama BMT Bang. Akhirnya aku utangku 3 tempat itu kasih total itu angsurannya per bulan itu 10 juta lebih gitu Mbak. Banyak komen Mbak.
tadi sing sak nggone untuk komeng iki malah utangnya jadi muda lebore ngangsur itu 10 juta 200 berapa gitu Mbak itu. Nah nanti nggak habis waktunya Mbak nanti. Kenapa Pak? So, panjang banget nih. Iya. Nah akhirnya nanti ngantuk ya. Enggak. Ya. Jadi ini cerita sampai 2004 loh Mbak. Ini panjang banget. ini lagi baru 2017. Nah, nanti akhirnya sampai mana tadi? Selingi. Nah, oh ya utangku akeh banget. Oh, akhirnya aku setiap bulan harus mengumpulkan uang sejumlah 10 juta lebih gitu loh. Nah, ya gur cuma dodol brambang asem, dodol pecel, dodol sego. Lah kok itu kan kudu dijiko 10 juta lebih. Nggo nyaur di bank itu, Bang. Akhirnya aku wah, lah kok ngerti, apa ya cukup? Pegawai dia gajian 5 juta loh, Pak. Iya Pak Andrian ya? Oh enggak ada Pak Andrian. Pegawai negara kadang cuma 5 juta, 6 juta, dan Pak aku 10 juta gitu loh. Wah, jadi kok ngerti dia aku. Akhirnya aku setiap jualan itu duit harus dibayar. Pak Rudi, saatnya ansur Pak. Oh iya Pak. Akhirnya dapat 2 juta, Pak tidak saya 2 juta. Nah udah, kerja lagi, dapat uang lagi 1 juta. Pak berkurang kan? Pak, itu sudah tanggal 15 Pak. Jangan lupa ya Pak ya. Ya Pak, itu lagi 1 juta. Akhirnya apa yang terjadi? Saya itu bekerja itu koyo-koyo seperti mesin pencetak uang Pak. Jadi itu mesin pencetak uang itu dit, cerat, itu dit dijaluk, cerat, itu dit jaluk mana? Jaluk itu koyo mesin pencetak uang kok. Akhirnya saya kerja itu ya, itu nggak fokus karena apa? Saya itu fokusnya itu yang penting iso ngansur gitu, sehingga kadang-kadang uang untuk bayar tahu itu tak pinjam dulu, tak pakai dulu untuk ngansur, yang penting iso ngansur, gitu. Terus akhirnya jadi untuk bayar daging ayam tak pakai dulu, pokoknya iso ngansur, bangkono surprise, nah itu. Terus kemudian untuk bayar TP tak pakai dulu, untuk bayar DMT jet gitu. Wah, akhirnya kok hutang saya itu enggak malah orang berkurang, malah bertambah Mbak. Wes ngebang mobil sembayar bunga-bunganya toh, terus di pasar hutang saya tambah gitu. Utang yang gue bakule kabel, bakule tahu, bakul tempe, bakul daun-daun, apa tak utangi Mbak. Jadi utang malah tambah. Waduh, aku sampai pecah istirahatnya Mbak. Itu gua, akhirnya aku setiap hari itu padu wae karo bojo Mbak. Kalau istriku padu. Goro-goro duit itu nyambut gawe berupaya ke Jakarta. Kita nyambut gawe kita laris, nek duit dijaluk wong liya. Itu duit akeh, jaluk wong liya. Itu aku go padu wae, ndak itu apa? Nyambut gawe kok lare ngono kaya ngene kok ora dicelengan, ora duit blas, mah dikake wong. Wah, ngono bojoku. Jadi saya itu selalu bertengkar dengan istri terus Mbak. Guru-guru awal bulan keboning di Solo, pertengahan bulan ngasuh di BMT, akhir bulan ngasuh di Bank Bekunang, sehingga sebulan itu pikir angsuran Mbak itu. Aduh, saking mumet. Mungkin adik-adik belum pernah punya hutang ya. Nah, maka itu Mbak, hati-hati. Maka jangan sampai ya kita itu punya hutang Mbak. Kok tidak kayak aku? Seperti saya dari tahun 2018, akhirnya aku mumet, bahkan sampai anak saya saja jadi sasaran Mbak. Pokoknya ada utangnya akeh Mbak. Utangnya akeh itu membuat kita itu jadi emosi Mas. Anggota akeh emosi Mas. Jumlahnya harus mau WA, jenis harus nomor telepon, mau WA kan lagi Mbak. Buka HP itu pedi Mbak. Wah, buka HP pedi mulai di telepon mantri ini, mulai di WA mantri ini gitu langsung dek gitu Mbak. Kadang-kadang ada tamu datang gitu dijenggot dulu, mantri bank ini ngerti kan belum ada uang gitu loh. Waduh, mantri bank dedek kayak ngomong bapak nenek le. Akhirnya ngomong utang itu senangnya ngapusi Mbak. Jadi ada ngomong nenek le ngomong bapak nenek ya. Dek
Bapak ada Dek, anu Pak, tadi Bapak bilang pesen sama saya kalau Bapak suruh bilang nggak ada gitu. Jenah cilik ya lugu Pak ya, ya Allah, gitu. Wes ngapusi, wes utang oke, wes akhirnya gitu Mbak, wes padu hebat bojo. Akhirnya di 2018 sama itu wes istilah kalau Mbak wes mumet, anggap enak tamu itu di karo bojoku pikirane gur padu wae, ora tenang, dodole ora fokus, ditentek. Wah, wis akhirnya yo ya ora kuat. Kuwi dadi loro-loro terus, Mbak. Loro lho pikirane berat, asal lambung kumat. Gitu, Bang. Wah, nah itu. Akhirnya ya, kemudian 2019 banyak goncang gitu. Akhirnya di tahun 2020 awal itu saya ketemu dengan komunitas masyarakat tanpa riba, yaitu sebuah komunitas yang bergerak di bidang dakwah itu untuk mengentaskan orang-orang yang terjerat hutang. Nah, saya berkenalan dengan pegiat itu komunitas masyarakat tanpa riba itu. Saya dijak sama teman saya itu yang namanya Agus, dijak diomongin kok diajar caranya melunasi utang. Akhirnya itu pas tahun 2020 awal, saya diajak, kemudian bayarnya kayak Mbak, karena di hotel, di luar kabupaten, di Pati. Nah, di Pati akhirnya saya ngajak istri dan anak saya tak ajak. Tadinya istri saya nggak mau, rasa orang di duit malu seminar gak bayarnya meh petang yuto mau modal usaha wae. Itu gak mau Mbak, gak mau tak ajak gitu, gak mau. Wes tak Bu, ayo melu. Iki dienggo solusi carane ngunasi utang. Kowe melu. Yang kowe lagi melu aja dadi bojoku gitu. Saking emosi nih Mas, saking emosi wong utang akeh. Wes ya wes akhirnya jane bojoku wes wes istri saya itu udah mau sakit gitu, sak paksa. Apa saya paksa untuk saya dan anak saya tak ajak ke Hati. Uang jadi untuk modal tak ambil semua, tak pakai untuk bayar seminar itu Mbak. Udah, wes Mbak, ini urusan kabeh karo tak tinggal telung dino. Nah, saya dan saya wes pokoknya ngilangke usaha tak pakai untuk belajar di masyarakat tanpa riba itu. Wah, ternyata di sana saya nangis di sana disampaikan dosa-dosa tentang riba. Ternyata dosanya riba itu luar biasa. Itu orang yang melakukan riba itu seperti dosanya itu yaitu kayak seorang anak menzinai ibunya 76 kali Mbak. Padahal sekali aja sudah dosa besar ya. Padahal itu 76 kali itu 1 dirham. Wah, padahal 1 dirham itu sekitar 2 juta gitu loh. Padahal utang saya itu berapa tadi? 235 juta. Wah, bisa berapa kali dengan ibunya gitu loh. Dosanya besar sekali gitu loh. Nah, ada juga dosa dari riba itu ternyata siapa yang mengambil riba itu ternyata berarti dia menyatakan perang dengan Allah dan Rasulnya. Seperti itu. Berarti aku ini perang karo Allah ya. Aku ini nantang karo Allah ya. Makanya aku ini kosong banget gitu loh. Wah, akhirnya saya di sana tahun 2020 Mbak, bulannya Maret. Wah, akhirnya saya seminar di sana, terus saya pulang. Wah, tiga malam 2 hari saya pulang, sampai di rumah, pikiran saya longgar, terus dicuci otak saya Mbak. Otak saya dicuci, wes pengen tobat tenanan, ojo gue tobat gitu loh. Nah, akhirnya saya pulang, saya jual lagi. Pulang itu baru berapa hari gitu pulang, saya langsung ditangkap Mbak. Ditangkap oleh siapa? Oleh pegawai puskesmas. Padahal warung saya pas pada makan siang itu, makan siang pegawai puskesmas pakai seragam coklat. Datang, Pak Rudinya ada dari saya. Wah, saya pas lagi suatu di masjid dipanggil. Udah, ya ada apa Pak? Akhirnya saya diinterogasi di dalam rumah. Di halaman kan pada banyak orang makan itu. Di dalam rumah saya diinterogasi sama pegawai puskesmas itu. Saya dinyatakan COVID gitu Pak. Padahal saya nggak COVID. Waktu itu tahun 2020 itu berarti Mbak pas berapa ya? Kelas 1 ya?
SMP ya. SMP kelas 3. Nah, pas COVID itu, pas bulan Maret itu kan saya dinyatakan COVID. Wah, padahal saya nggak COVID, cuma karena saya itu status saya itu adalah apa itu ODP, iya ODP ya. Pokoknya orang ngomong kan dari luar kota memberitakan itu loh. Apa Mas Putra? ODP. Pokoknya orang yang di jalan nanti ditangkap gitu loh. Nah, ODP orang dalam pantauan, kayak gitu. Pengawasan. Nah, saya ditangkap, akhirnya saya di karantina, Mbak. Di karantina, terus di karantina toh, aku 1 hari 2 hari aku tetap nekat. Aku nggak mau dikurung, aku sehat. Aku tetap belanja ke pasar. Jadi sebelum subuh saya ngitung di pasar, saat subuh saya delik nih. Begitu 2 hari, ternyata konaan. Saya ditelepon sama dokter Puskesmas. Pak Rudi jeneng senyaian tak konfirmasi Pak RT lho. Wah, ngejok udah gitu. Akhirnya 2020 bulan Maret itu saya total dikurung di dalam rumah. Saya, istri dan anak saya dikurung. Akhirnya tapi saya tetap jualan enggak, jualan yang nangan itu adalah karyawan saya, Mbak Yu saya. Nah, bapak saya. Kemudian lama-lama tuh pembeli itu pada takut. Ada yang mau beli ke teman saya itu ketemu dengan temennya, kok nanti ada temu saya Pak Rudi. Loh, Pak Rudi kena COVID, kok kena wedi? Oh toh, ya sih dong. Gitu. Akhirnya pada artemu itu balik Mbak. Balik sesuai rane, nggak ada pembelinya. Aku betul, Rudi kok sih akeh mas sayur di. Dorawan itu kok tau apa? Dapat dia apa? Waduh. Jadi lama-lama saya tetap bertahan, ternyata nggak ada yang beli, sampai sepi. Akhirnya saya tutup Mbak. Usaha saya tutup. Jadi 2020 usaha saya tutup. Kan itu waktu Mbak, booming-boomingnya COVID. Nah itu lagi kita di dalam COVID. Saya tutup itu beritanya di media sosial. Diberitakan Pak Rudi kritis, dirawat di Muardi gitu. Padahal di rumah. Ya aku diomongin kritis gitu loh. Waduh, lah kok beritanya tambah medeni gitu loh. Wah, akhirnya ada sampai saya tutup lama banget beritanya naik. Pak Rudi meninggal. Saya sampai diberitakan meninggal Mbak. Ya Allah, istriku tambah nesu. Dadak melu seminar barang. Jadi ini utangnya iso lunas malah bangkrut. Itu malah usahanya tutup. Dadak seminar barang gitu. Terus tambah nesu Mbak, tambah nesu. Ya Allah. Aku istriku nggak sadar kalau itu ada cobaan. Karena yang orang yang mau tobat itu nggak segampang ya Allah aku minta maaf ya Allah wes itu enggak, ternyata harus diuji dulu tobatnya tuh tobat tenanan apa cuman tobat lombok gitu loh. Nah, sehingga saya terus tobat tenanan enggak, tobat tenanan terus pokoknya ternyata ujiannya berat banget Pak. Sampai usaha saya hancur, terus tadinya saya bisa kemana-mana dikurung sampai akhirnya waktu itu mau lebaran Bang, lebaran usahanya hancur, kemudian nggak punya uang, bocor sisa gitu loh, bingung Bang gitu, sudah gitu loh. Akhirnya saya tetap sabar, mungkin ini ujian dari Allah. Kemudian habis lebaran itu saya mendapatkan SK Bang. SK itu surat keterangan sehat. Wah, akhirnya habis lebaran itu saya langsung sepeda, aku langsung saya dengan istri saya dan anak saya ajak pipitan. Ayo pipitan. Wah, pipitan yang gue para pembeli yang dulu takut sama saya. Ke Plumbon, ke Demaan, ke Cangkol, kemudian ke daerah Ombaan, terus semua tak hubungi gitu. Pas saya pipitan di Demaan, itu ada orang di Cakro itu Mbak, itu kaget, ngelihat saya lewat itu kaget. Kuwi kaya bakule saya gede kan itu. Kan dikira saya sudah meninggal Pak. Karena waktu itu yang beritanya meninggal itu di Cangkol, Demaan, Plumbon, Karangmuni. Itu beritanya saya meninggal. Nah itu. Bahkan sampai teman saya bakal di pasar Bogor juga mau layan saya. Nah itu sampai kaget. Kok bakule saya gede kan gitu. Wah, iya Pak, saya Pak Rudi gitu.
kaget dikira hantu bergentayangan itu loh. Ternyata sahabat kita pada tahu, Pak Rudi tiba urip kok. Wis beritanya akhirnya Pak Rudi urip itu. Udah penasaran. Akhirnya orang-orang itu udah penasaran. Jarene nek daerah Mojolaban kuwi enek kok gambar sayur, dia kena covid mati, udah meneh ngono lho. Wah, akhirnya gue itu do ngertakke, Mbak. Wah, Pipita mampir makan di tempat saya. Makan saya, ternyata di sana ada lihat tunggu saya karena masih kayu. Biasanya orang-orang Kuto itu kalau lihat pawon desa gitu kayaknya zaman baik, kayaknya zaman cilik. Wah, apik banget nih. Ayo sudah kemudian akhirnya foto-foto itu agak sampai kemudian 2020 itu akhirnya saya mulai banyak pengunjungnya karena itu waktu itu do gowes itu terus do mampir gitu loh, sampai do mampir akhirnya saya jadi viral gitu. Nah 2020 saya viral sampai sekarang. Viral akhirnya usaha saya yang dulu cuma 2,3 2,4 sekarang langsung naik 4 kali lipatnya gitu, bahkan 3 kali lipatnya gitu. Kemudian YouTuber pada berdatangan, stasiun TV pada berdatangan, meliput sampai viral sampai sekarang. Nah itulah, nah ternyata apa yang saya rasakan, ternyata benar kata Allah bahwa riba itu pasti akan dihancurkan, kalau sedekah akan disuburkan. Nah itulah, maka itu menjadi poin kita ya Pak ya, poin kita bahwa kalau adik-adik semua yang pengen usaha, kalau bisa jangan utang riba ya. Jangan utang riba. Kenapa? Karena janji Allah, siapa yang utang riba, siapa yang mengambil riba akan dihancurkan. Tapi kalau sedekah akan disuburkan. Nah, itu di surat Al-Baqarah ayat 275. Nah, itu. Nah, itu jadi kunci kita untuk usaha. Maka jangan seperti itu. Akhirnya sampai sekarang saya jangan punya hutang bank, Pak. Nah, itu pas setelah saya ikut seminar tadi, saya diajari cara melunasi hutang dengan cepat. Ternyata 7 bulan setelah saya ikut seminar, hutang saya lunas. Nah, kenapa cepat Pak? Karena saya cuma bayar pokoknya saja, bunganya nggak bayar, dendanya nggak bayar, penaltinya nggak bayar, ongkos jalan nggak bayar, Mbak. Jadi hutang saya tinggal sedikit, bisa saya lunasi seperti itu. Jadi setiap bisnis itu pasti ada tantangan dan kendala masing-masing gitu Pak. Iya, betul. Harus bisa kita jadikan sebagai pengalaman dan pelajaran untuk kedepannya begitu. Iya. Nah, untuk di warung makan Pak Rudi ini, bagaimana sih cara Bapak untuk mempertahankan kualitas menu supaya menarik dengan pelanggan gitu, menarik pelanggan? Oh iya, terima kasih. Nah, untuk di tempat saya untuk menjaga kualitas itu gini, saya itu untuk nyari karyawan itu koki saya itu adalah koki tempat orang punya hajatan gitu Mbak. Jadi kalau orang punya hajat itu kan berarti ada kokinya Mbak. Nah itu tak ajak kerjasama gitu loh, ajak kerjasama. Kemudian ada orang yang pintar goreng tak ajak kerjasama lagi. Kemudian ada orang pintar gawe wedah, tak ajak lagi, ayo melakukan kerja kerjanya warung, dia main melu. Kemudian ada yang pintar bikin ayam bakar, tak ajak kerjasama lagi, sehingga orang pintar-pintar tadi tak lumpukin Mbak, tak ajaknya bergaya bareng. Jadi saya nggak pintar Mbak, saya bodoh jadi Mbak. Tapi karena saya melumpukin orang pintar-pintar tadi, orang pintar-pintar tadi tak lumpukin, akhirnya saya jadi sebuah warung yang bisa direkomendasi gitu. Nah maka untuk menjaga kualitas ya kita harus nyari orang-orang pintar tadi Mbak, orang pintar tadi, jangan kita nyari karyawan jangan asal-asalan. Nah, jadi harus wong pintar masak direkrut, wong pintar adang direkrut, wong pintar goreng direkrut, kok wong pintar itu dilumpukin Mbak. Nah, ternyata orang sukses itu nggak harus pintar aja ya, nggak harus pintar. Ternyata orang bodoh itu bisa jadi pintar. Nah, asal bisa melumpuhkan orang pintar-pintar gitu loh. Nah, jadi orang sukses itu nggak harus kuliah yang tinggi itu nggak harus duit bodoh sama enggak. Tapi karena dia itu bisa melumpuhkan orang pintar-pintar, dia bisa jadi sukses. Nah gitu.
Apa ada suatu kunci kesuksesan yang Bapak yakini dalam bisnis Bapak kali ini? Ya itu tadi Mbak, tadi yang pertama ya, kita bisa sukses itu kita kalau usaha itu kalau diusahakan nggak punya hutang Mbak. Nah apalagi hutang riba, wah itu pasti hancur. Entah nanti hancurnya di awal, di pertengahan, di akhir pasti hancur itu Mbak. Karena orang yang mengambil hutang riba itu karena dia itu menyatakan perang dengan Allah dan Rasulnya. So, itu pasti dihancurkan. Siapa sih yang bisa menang melawan Allah dan Rasulnya? Pasti nggak ada, pasti hancur. Nah, jadi kalau kita pengen usaha itu bisa sukses, yang pertama jangan kita hutang riba. Nah itu. Kemudian yang kedua tadi sudah saya sampaikan, kita harus mengumpulkan uang pintar-pintar Mbak. Jangan merekrut karyawan, jangan asal-asalan. Kadang-kadang kita ada orang ngelamar harian itu, Pak saya pengen kerja, loh, lah ngopo? Aku katimbang nang nganggur Pak, pengen kerja di sini. Nah, jangan kayak orang seperti nggak apa berarti uang malas gitu Pak. Katimbang nganggur tak kerja, enggak. Tapi beda kalau ada orang ngelamar kerjaan, Pak saya mau ngelamar kerjaan, boleh nggak? Loh, lah kenapa Pak mau kerja di sini? Saya pengen mengembangkan keterampilan saya Pak. Saya tuh di rumah sering bikin snack, bikin roti. Nah, siapa tahu saya kerja di tempat Bapak, orangnya Bapak saya jadi tambah pintar, bakat saya tambah naik gitu Pak. Nah, kalau orang yang lihat dia kerja seperti ini, kita terima Mbak. Nah, kan dia kerja di tempat kita itu nggak karena nganggur, katimbang katimbang nama nonton TV, katimbang ngalamun, tak kerja. Nah, orang yang bekerja, kita kalau nyari karyawan yang kayak gitu jangan mau. Nah, itu nanti kan nyampe dari kerja di tempat kita, akhirnya dia nggak semangat gitu loh, nggak semangat. Beda dengan orang yang kerjanya itu tadi niatnya pengen mengembangkan bakat, wah dia semangat Mbak gitu loh, merasa terwadai bakatnya gitu loh. Nah jadi kita pilih karyawan itu jangan asal-asalan. Pokoknya yang pinter rokok ya kita rekrut, pinter apa kita rekrut, kita jadikan satu, kita kelola bareng gitu loh. Nah seperti itu nanti akan sukses. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, karena kita yang namanya kita sukses itu kita tidak lepas dari pertolongan Allah Mbak. Karena kesuksesan itu yang bikin Allah, bukan kepintaran kita, bukan karena kekuatan kita, bukan. Itu semua karena dari Allah Mbak. Nah, bagaimana itu semua karena pertolongan Allah. Jadi bagaimana kita bisa mendapat pertolongan dari Allah? Ya kita harus memantapkan diri di hadapan Allah. Nah, jadi kalau kita sudah pantas memantapkan diri di hadapan Allah, pasti Allah akan mendatangkan pertolongan kita dengan memberikan kesuksesan. Gitu. Ibaratnya seperti antara karyawan dengan pimpinan. Wah, iya ya, aku ganti naikkan gajinya kalau pimpinanku akan datangnya pagi. Pancen jono teko teko dhewe. Pancen jam mulih dhek urung mulih dhewe. Terus dheweke anggere dikongkon karo pimpinane langsung mangkat. Nah, akhirnya pimpinan itu saya kok sistem dimentok. Ya wis pakai bonus. Wah, gitu loh. Sama dengan kita. Kita kalau pengen sukses, karena sukses itu adalah pertolongan dari Allah. Kalau kita pengen mendapatkan pertolongan dari Allah, kita harus memantapkan diri di hadapan Allah. Ya mau nih rasa duha, saya sholat duha. Saya mau nih sholatnya ratusan masjid, saya ke sholatnya masjid terus. Sing tahu nih, sing biasanya kalau boe gur dawo wae, saya tunduk patuh sama orang tua. Sing mau nih ki gur ngampusi wae, saya jujur. Pokoknya semua amalan-amalan kita harus biar dinilai sama Allah itu amal yang luar biasa gitu Mbak. Jadi sehingga nanti Allah melihat kita, saiki wis pantas kita kayak pitulungan, saiki pantas kita itu pertolongan, kayak pertolongan, nah gitu. Sehingga kita sudah dilihat sama Allah, kita nanti akan dikasih pertolongan, akhirnya apa yang kita inginkan tercapai. Nah itu. Jadi itu kita harus pantaskan diri di hadapan Allah itu. Nah untuk saat ini nih Pak, karyawan tetap yang Bapak punya untuk membantu rumah makan ini sekitar berapa? Oh ya, karyawan saya itu ada yang di pusat itu ada 21 orang Mbak. Kemudian yang di cabang itu ada 6 orang. Nah,
Dan itu kenapa kok banyak sekali? Nah, prinsip saya begini Mbak, kalau kita ya kan rezeki kan sudah diatur sama Allah. Nah, sudah dicatat sama Allah, sudah diatur. Jadi kalau kita itu dilewati rezeki wong akeh, wah rezeki nggo A, dilewati rezeki nggo B, dilewati nggo C, D, A, B, C teko selingkur, wah dilewati rezeki wong akeh, otomatis terus ada amanah. Oh, otomatis kan Allah yang ngeki opah nang awake dhewe. Wah, gandeng Pak Rudi iki sakei tak lewati rezeki wong akeh. Oh, tak upahi Pak Rudi, rezekimu tak iboi kayak gitu loh. Wah, jadi dengan kita memperdayakan orang-orang banyak itu, maka kita akan dilewati rezeki orang akeh itu. Dia bakal itu opah dari Allah. Nah, makanya jangan takut kita mengelola karyawan gitu. Untuk harga di setiap menu warung makan Pak Rudi ini kisaran berapa, Pak? Ya, untuk harga macam-macam Pak. Kan di tempat saya itu kan kalau ilmu marketing ya Pak ya. Tadi kan caranya sukses, kunci sukses tadi baru tiga yang saya sampaikan. Kalau untuk harga itu kebetulan di tempat saya itu kan ada teknik marketing. Jadi saya dulu terinspirasi dari itu loh Pak, dari bakul buah yang pinggir jalan itu loh Pak. Kalau tanya beda itu di sana itu ada kelihatan anggur 10.000. Wah, berarti baca cairnya jebule setengah kilo. Nah gitu loh. Tapi kan kita sudah mampir, sudah jeda. Akhirnya bisa anggurnya rapayu, ini kepayon segone, kepayon jeruke, kepayon semongkone, kepayon melone, wasalae gitu loh. Jadi orang itu mau dekat dulu gitu loh. Nah, sama di tempat saya itu ada tak bikin kata-kata gini Mbak. Nasi sayur makan habis 5.000, tidak habis 7.000. Nah gitu Mbak. Nah, jadi orang baca itu masa sih makan habis 5.000, tidak habis 7.000. Apa iya? Nah gitu. Nah, pikiran wong iki masa mangan rantai didendo. Pikiran didendo, padahal saya enggak dendo. Padahal di tempat saya itu makan itu 7.000 Mas. Makan 7.000, kalau habis dapat sedekah 2.000. Nah, jadi yang 2.000 itu sebagai sedekah, sebagai cashback. Jadi kalau makan 7.000. Nah, kalau habis, yo tak cashback 2.000, yo tak balik 2.000. Nah, gitu. Nah, jadi sebenarnya seperti itu, Mbak. Jadi makan itu 7.000, kalau habis bayar 5.000. Gandeng ini tak terus komplit kedawan, akhirnya tak ringkas makan habis 5.000, tidak habis 7.000. Wah, itu akhirnya ternyata dengan kata-kata seperti itu, hashtag ya Pak ya. Hashtag seperti itu orang baca di dunia maya itu seminggu apa kaget. Apa itu masa enak warung makan orang tak didendo, masa orang tak mau bayar larang. Apa itu ada penasaran datang ke situ Mbak. Nah, tadi di tempat saya itu harganya cuma 5.000 Mbak, masih saya cuma 5.000, nanti lauk minum ya di luar itu. Nah, jadi harganya masih tetap 5.000. Padahal sejak tahun 2020 sampai sekarang masih tetap 5.000. Padahal sekarang harga udah naik semua. Tapi tetap karena saya sudah bikin undang-undang makan habis 5.000 tidak habis 7.000. Karena yang menjadi ikon di tempat saya ya udah tak pertahankan gitu. Jadi harga tetap 5.000 kalau habis, kalau nggak habis tetap 7.000. Nah seperti itu. Jadi rumah makan Pak Rudi ini menarik ya, dan ada hal unik yang membedakan dari rumah makan yang lain gitu. Iya, mungkin begitu. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, keuntungan yang Bapak dapatkan untuk setiap bulannya itu kisaran berapa gitu? Oh iya, tadi saya di awal cerita tadi sudah ngomong ketika saya sebelum tobat dari riba itu penghasilan saya itu omset saya itu cuma 2,3, 2,4 seperti itu Mbak. Setelah saya tobat dari riba, omset saya meningkat 3 kali lipat, bahkan 4 kali lipat Mbak. Jadi kalau 4 kali lipatnya berapa Mbak tadi? 2,3 naik 4 kali lipatnya. Nah, bahkan dapat sampai 10 Mbak. Nah, itu omset saya itu dapat sampai 10 Mbak. Bahkan pas liburan akhir tahun ini saya bisa berdos 11 juta Mbak. 11.400.000. Wah,
Mas udah seneng terus tak kasih bonus gitu Mbak. Nah, itu berarti omset dari bergeser dari 8 sampai 10 gitu Mbak. Nah itu 2 cabang Mbak, 2 cabang itu. Bagaimana sih Bapak mendefinisikan kesuksesan dalam sebuah bisnis? Oh ya, bisnis itu ya kalau kita berbisnis itu jangan cuma mengejar omset banyak, uang banyak, karena omset banyak, uang banyak, penghasilan banyak itu tergantung dari kalau si pengusahanya itu bisa memuaskan hati pembelinya Mbak. Kalau pembelinya nggak puas, ya udah, akhirnya ya nggak bakal kembali lagi. Nah, kepuasan pembeli itu didapat kalau pembelinya, kalau pengusahanya ini itu berakhlakul karimah Mbak. Nah, akhlakul karimah ini kalau ini bisa terwujud kalau dia itu berbisnis itu tidak hanya mikir untung dan ruginya kok, tapi dia berbisnis itu mau mikir surga dan neraka gitu Mbak. Nah, kita bisa berbisnis itu bisa masuk, kita dalam berbisnis itu bisa masuk neraka, bisa masuk ke surga Mbak. Tergantung bisnis kita itu syariat atau enggak gitu loh. Melanggar perintah Allah apa enggak gitu loh. Karena ternyata dalam Islam itu bisnis itu juga ada hukum-hukumnya gitu Mbak. Nah, jadi kalau kita sukses itu ya kita sesuai dengan syariat Allah, itu sukses. Kemudian kita omsetnya itu sudah tinggi, sudah tinggi dan profitnya juga tinggi. Nah, seperti itu. Dan itu pengunjungnya sudah banyak. Konsumen sudah banyak. Itu dia termasuk kesuksesan. Untuk para calon pengusaha nih Pak, apakah ada tips tersendiri berdasarkan pengalaman pribadi Bapak? Oh ya, saya pengalaman saya Mbak itu, saya itu bawa buku ya, tolong bisa ambilkan ya. Nah, di buku ini adalah kiat-kiat pengusaha biar sukses. Nah di sini ada buku, kelihatan nggak ini? Ini judulnya Kesalahan-kesalahan Fatal Pengusaha Mengembangkan Bisnis dengan Utang. Nah ini ya, itu adalah kesalahan fatal. Kenapa? Nah di buku ini dibedah. Kenapa wong sing usahanya saka utang kok jadi bangkrut iki kenapa? Nah di sini dibedah semua. Nah maka saya belajar dari buku ini. Tadi pertanyaan apa? Tips sukses berdasarkan pengalaman Bapak. Nah, ya tips sukses saya mempelajari buku ini, alhamdulillah saya bisa sukses. Nah, ternyata kita tipnya itu salah satunya kita itu jangan mengembangkan usaha bisnis dengan utang ya. Itu beda. Soalnya apa? Kalau kita dengan utang itu nanti usaha itu nggak fokus Mbak, nggak fokus. Ibaratnya kita ya, kalau kita ya ini mikir usaha, sini mikir utang. Nah, tapi pandangan kita itu ke sini, ke hutang terus. Bisnisnya nggak dilirik. Kira-kira bisa fokus nggak? Mikirnya utang bisnisnya nggak digagas, akhirnya bisnisnya hancur. Nah, biasanya kita fokus di bisnis. Nah, kalau kita nggak punya utang, kita bisa fokus di bisnis. Nah, makanya hutang itu membuat usaha kita nggak fokus. Itu pertama. Yang kedua, yang namanya hutang itu tidak akan malah menurun, tapi akan selalu bertambah gitu terus. Umurnya tambah tua, utang tambah akeh. Itu mungkin bisa jenengan lihat ya, tetangga-tetangga jenengan sing usahane melejit itu pasti utangnya banyak. Kayak kita lihat ya pengusaha bis. Nah, bis itu ternyata dia itu hutangnya miliaran. Akhirnya Pak hancur karena dia bisnisnya melalui hutang. Hutangnya enggak semakin orang tambah sudon, ini malah naik. Seiring dengan hutangnya menggunung, bisnisnya gede. Padha wae lho Mbak.
utang kita oke, ini ya utang mana? Bisnisnya gede. Saya uang yang utangnya, saya gede bisnisnya. Nah, jadi kayak kamuflase, kita usaha gede kita utang akeh. Nah, itu malah akhirnya apa? Kalau kita utangnya akeh, itu otaknya jadi umum, otak jadi umum enggak? Yang otak umum jadi apa? Loro-loron bae enggak gitu. Jadi stres, jadi asam lambungnya kumat terus gitu loh. Nah, akhirnya bawa sakit-sakitan terus gitu. Gara-gara apa? Gara-gara utang gitu loh. Nah, makanya kiat-kiat suksesnya itu ya satu tadi ya, jangan utang. Usaha jangan bukan utang gitu. Yang kedua, kiat-kiat kita bisa usaha dengan sukses itu satu yaitu kita amanah. Kita amanah. Apa itu amanah? Bisa dipercaya. Karena ini apa? Karena ini adalah suri teladan dari Rasulullah. Ya namanya Rasulullah itu dulu itu dia itu tadinya nggak punya apa-apa, tapi karena dia amanah, akhirnya janda yang kaya raya Siti Khadijah itu akhirnya apa? Mempercayakan sama Nabi Muhammad untuk jual dagangannya. Ternyata apa? Laris banget. Kenapa? Karena Rasulullah itu dia amanah ucapannya, yo amanah semuanya gitu loh. Jadi-jadinya yang barang apa itu ngomongnya apa, barang itu ngomongnya elek gitu. Jadi amanah enggak. Jadi kalau kita amanah, insya Allah usaha kita akan sukses. Ya, yang saya rasakan Mbak ya, itu sampai karena kita itu amanah, itu nanti kita usaha itu tanpa modal bisa. Karena kita jadi percaya sama para supplier, itu dah Mbak Latifah, karena saya percaya sama jenengan, dah ini jualkan Mbak ya. Ini ayam saya 1 kintal jualkan, dan nanti uangnya nanti besok aja tidak apa-apa, atau seminggu lagi tidak apa-apa. Wes dimodali, wes orang modal, dimodali ayam suruh 1 kintal kon tedoke gitu loh. Uang sumber apa-apa. Nah, karena Mbak Latifah amanah. Udah, ini Mbak udah habis uang ayamnya, ini uangnya. Wah, amanah. Akhirnya tersebar. Orang akhirnya yo, Mbak Latifah, tolong nih. Tempe ku Mbak Latifah, tolong dolono ya. Wes itu seminggu sesasi apa-apa. Akhirnya Mbak Latifah itu orangnya amanah. Semua tersebar beritanya ning pasar, wis aku kabeh do nyetok barang dengan Mbak Latifah. Akhirnya Mbak Latifah gue ngedepok ngene kuwi tanpa modal, wis carry atau modal. Akhirnya jadi wakeh tambah akeh dagang tambah kobak. Kamu iki cuma dititipi Mbak Latifah enggak usah usaha, enggak usah modal, cuma modal apa? Amanah, kepercayaan. Nah, jadi biar kita bisa sukses itu kalau kita amanah, itu. Nah, akhir bangga. Ini yang terakhir Pak. Apakah ada pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada para pendengar yang mungkin memiliki cita-cita yang sama, memiliki impian yang serupa untuk menjadi seorang wirausaha? Oh iya, ya pesan saya pertama tadi saya sudah bercerita ya bahwa kita yang saya alami, kita usaha itu tidak terlepas dari kedua orang tua kita. Saya usaha bisa seperti ini itu karena apa? Doa dari kedua orang tua saya. Karena itu maka bagi para adik-adik yang ingin mengembangkan usaha itu jangan menyanyiakan kedua orang tua. Kita harus minta doa dari orang tua. Kita harus mendapatkan ridho dari orang tua. Karena sebuah kesuksesan itu tidak lepas dari doa kedua orang tua. Maka kalau jenengan masih punya orang tua, tolong dirawat, dijaga, disenengke, ya. Karena doa orang tua itu ya Allah mandi banget. Kita orang tua kuwi wis nganyelke, wis ra duwe kekuatan, wis rasa apa-apa, tapi dia apa? Tapi dia doanya itu luar biasa. Mandi Mas, mandi. Maka ketika kita ingin mengembangkan usaha, mintalah doa kepada kedua orang tua. Dekati dengan orang tua, berikan dia ada sebuah kesenangan, ketenangan gitu. Biar kita mendapat ridho dari orang tua. Kalau kita diridho sama orang tua, Allah juga akan ridho pada kita. Itu. Maka dengan pertama kita harus dekat sama orang tua. Itu nanti akan kita akan sukses. Kedua, kita harus pantaskan diri di hadapan Allah. Jadi kita jangan lepas dari amal-amal perbuatan yang baik-baik. Nah, kalau kita amal kita baik,
insya Allah Allah akan memberikan pertolongan pada kita semua, sehingga kita akan diberi apa yang kita inginkan. Nah itu. Jadi itu terus yang ketiga, jangan utang riba. Nah itu ya, itu yang penting. Nah itu mungkin kiat untuk apa, sukses jadi ya. Nah itu Mbak, bisa diingat-ingat. Terima kasih Bapak telah berbagi pengalaman selama berbisnis kuliner gitu. Dengan podcast ini kita bisa mengetahui kisah Pak Rudi dalam membangun bisnis kulinernya. Tak lupa Pak Rudi juga memberikan tips-tips, wawasan, tantangan yang masih banyak lagi dalam membangun bisnis rumah makan Pak Rudi 21. Bagi calon wirausahawan, semoga podcast ini bisa menjadi sumber inspirasi dan menjadi tips praktis dalam memulai usaha kita semua nantinya. Teman-teman, ternyata untuk menjadi wirausaha diperlukan ketekunan, kegigihan, keuletan sehingga usaha kita nantinya bisa sukses. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa, meminta restu kepada orang tua, dan jangan buta. Oh, ada door prize. Monggo Pak, silakan. Saya ini meskipun ini Mbak masih lagi umur baru 19 tahun ya? Hah? Berapa? 16 ya. Banyak sekali ya sekarang itu pengusaha muda itu bisa sukses banyak sekali melalui media online, itu banyak sekali yang sukses ya. Bahkan teman saya itu baru umur 39 sudah sukses, sudah punya cabang usaha di mana-mana. Nah itu. Nah maka ini saya mau memberikan door prize kenang-kenangan pada rekan-rekan semua ya. Tapi saya mau nggak door prize? Nah ini hebat loh ini isinya, nanti siapa tahu jangan terinspirasi ya, terinspirasi dari buku ini bisa lulus sekolah langsung usaha, langsung kuliah gitu, bisa nih langsung kuliah langsung usaha gitu. Nah kan tadi saya sudah menyebutkan bahwa orang sukses itu orang kudu kuliah, ternyata orang bodoh itu bisa sukses. Kamu tahu nggak Bob Sardino? Nggak tahu ya? Bob Sardino itu orangnya bodoh. Nih uang ini yuk, jadi orang yang mikir langsung gerak action gitu. Orang bukan ilmu nih langsung action. Nah pertanyaan dari saya ya, coba sebutkan pernah mengalami kerja yang bisa menunjukkan sama misalnya. Nah, apa mungkin yang tadi mendengar yang mudah tahu apa tipnya kita bisa usaha dengan sukses? Ayo ngajong. Ayo teman-teman. 3W3, monggo. Ini buku ini kalau dijual itu 100.000. Wah, dulu pas saya pas seminar itu harganya 100.000. Akhirnya saya borong, saya punya 5, mau tak sedekahke gitu loh. Ya jangan kerja dua. Mosok tak joko-joko sama Ali ya. Mosok izin 2 wae, kan tadi sudah disebutkan. Intinya, ya Bang Putra sendiri, Bang Putra. Ya, monggo. Mas Putra. 2 ya Pak ya? Ya, 2 saja. Baik, bisa menjawab untuk yang 2 tips untuk sukses. Yang pertama amanah, lalu yang kedua jangan hutang, dan yang ketiga selalu meminta restu serta doa orang tua, karena doa orang tua lebih mustajab serta dapat melancarkan usaha kita ke depannya. Betul ya? Betul ya, terima kasih. Tuh. Ya, semoga itu sedekah buku itu bermanfaat bagi Mas Putra dan teman-temannya, nanti bisa dipelajari bersama-sama. Terima kasih.
Sekali lagi terima kasih Bapak telah bersedia untuk berbagi ilmu dengan kami. Jangan lupa teman-teman untuk selalu menyaksikan YouTube Esamo. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Akhir kata saya pamit undur diri. Sampai jumpa di Esamo Podcast selanjutnya. Awalnya podcast, akhirnya sukses. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.